Halo guys, selamat datang di Pipino Hatarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema, mengapa ada orang-orang yang segan atau takut untuk mendekatimu. Ya, saya ingatkan ini general reading. Nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Ya, jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Mengapa ada orang-orang yang segan, ya, dan takut untuk mendekati? General reading. Mengapa ada orang-orang yang iya. Ya, kenapa ada orang yang segan dan takut untuk mendekatimu? Karena di sini kamu orang yang misterius. Ya, kamu misterius. Kamu tidak mudah untuk terbuka sama orang. Ya. Kamu keep privasi kamu. Ya. Kamu tuh susah dijangkau. Kamu susah ditembus. Kamu tuh diem. Kamu tuh anteng. Ya. Kamu tuh dingin. Ya. Hawanya dingin. Gitu ya. Dan orang-orang itu nggak tahu siapa kamu. Gitu. Karena kamu misterius. Kamu nggak bisa ditebak. Dan kamu juga nggak mudah untuk didekati. Ya. Mungkin di sini ya kamu sebenarnya memiliki luka. Luka dengan kepercayaan. Ya, jadi kamu tidak mudah percaya sama orang. Apalagi orang baru. Gitu ya. Ada trust issue di sini. Jadi mungkin ini kayak isu pengkhianatan. Ya. Kamu pernah dikhianati sama orang-orang terdekat kamu, ya. Dan itu akhirnya kayak membangun benteng. Kamu jaga jarak sama orang. Karena kamu takut sakit lagi, kamu takut dikhianati lagi. Gitu ya. Jadi untuk kamu membangun hubungan yang dalam, untuk kamu sampai akhirnya benar-benar percaya sama orang, itu tuh kamu butuh waktu. Ya. Dan di sini aku rasa kamu nggak nggak memiliki banyak temen, ya. Hanya 1-2 orang yang benar-benar dekat sama kamu, tapi dalam, hubungannya dalam. Ketika kamu sudah percaya sama orang, hubungan itu akan dalam, kamu akan sangat percaya. Dan ketika kamu udah percaya sama satu orang, kamu kayak memberi akses, ya, memberi akses ke orang yang kamu percaya tersebut. Ya. Jadi, kenapa ada orang yang segan untuk mendekatimu? Karena, ya, kamu sendiri misterius. Ya, kamu sendiri nggak mudah untuk diakses. Dan di sini juga sebenarnya intuisi kamu jalan. Ya. Intuisi kamu jalan, kamu peka sama orang yang datang dengan niat tulus. Kamu peka dengan orang yang datang cuman main-main, cuman sekedar pengen kenal, cuman sekedar ya hubungan-hubungan dangkal gitu tuh kamu bisa ngerasain dan kamu nggak begitu tertarik dengan
hubungan-hubungan yang dangkal gitu ya. Jadi untuk kamu benar-benar terhubung sama orang lain itu ya kamu harus se sevibrasi sama orang tersebut ya. Harus seenergi, harus benar-benar kamu nyaman sama orang tersebut baru kamu bisa terbuka gitu. Ya. Di sini ada yang merasa minder ya, ada yang merasa minder karena ya sikap kamu itu dingin. Ya. Kamu tuh orangnya apa adanya. Kamu tuh orangnya nggak suka basa-basi. Kamu tuh orangnya nggak yang sibuk cari perhatian atau sibuk gimana biar disukai orang. Kamu nggak sibuk yang gimana caranya biar apa diterima orang lain gitu tuh. Kamu benar-benar menjadi apa adanya, gitu ya. Dan di sini aku rasa kamu tuh orangnya tenang. Kamu tenang. Kamu nggak yang gimana ya. Kamu memang sikapnya tenang, dingin. Jadi tuh orang mau mendekat ke kamu tuh minder, takut gitu ya. Karena kamu penuh ketenangan. Kamu tuh kayak udah nggak butuh lagi pengakuan dari orang. Kamu udah nggak butuh lagi harus diterima, harus disukai. Makanya ya udah kamu bersikap apa adanya, gitu ya. Jadi aku rasa di sini ketenangan kamu itu bikin orang itu minder, bikin orang itu rendah diri, gitu ya. Bikin orang itu merasa kok rasanya nggak layak ya di dekat kamu gitu ya. Dengan ketenangan kamu, kedamaian kamu, tuh. Ya. Ini iya, ada orang-orang yang segan mendekati kamu karena aura kamu. Aura kamu itu kuat. Aura kamu tuh kokoh. Iya, kayak kamu tuh nggak bisa ditembus. Kamu susah untuk ditembus. Kamu susah untuk diprovokasi. Kamu susah untuk dimanipulasi. Ya, karena kamu memiliki prinsip yang kuat. Memiliki keteguhan hati. Kalau kamu udah A, ya A. Dan kamu tuh nggak mudah untuk percaya gitu ya sama opini orang, sama pandangan orang, omongan orang gitu ya. Hal-hal yang lagi rame, hal-hal yang lagi viral itu kamu nggak apa ya, nggak gumunan gitu ya, gimana ya? Eh, nggak terpengaruh gitu. Kamu kok, kamu kuat dan kamu juga memiliki ketegasan. Kamu tegas, ya. Orang-orang segan mendekati kamu karena, iya, karena kamu itu lebih nyaman dengan diri kamu sendiri. Kamu lebih nyaman dengan kesendirian, gitu ya. Kamu tidak banyak menghabiskan waktu dengan orang lain. Ya, kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan diri kamu sendiri. Ya, kamu lagi di fase pencarian jati diri saat ini, ya. Kamu lagi di fase kayak perjalanan untuk perjalanan ke dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu lebih banyak menyendiri, ya. Kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk diri kamu sendiri. Jadi itu.
Iya, pencarian jati diri. Kenapa orang-orang segan mendekati kamu? Karena kayak orang tuh melihat kamu lebih enjoy, kamu lebih menikmati saat kamu sendiri, gitu. Iya, kayak kamu tuh nggak membutuhkan orang lain, gitu ya. Kamu penuh kemandirian, kamu punya kontrol atas hidupmu sendiri, gitu ya. Kamu bisa apa-apa, kamu bisa apa-apa sendiri. Kamu bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Kamu bisa memutuskan hal apapun dalam hidup kamu sendiri, gitu ya. Kamu berani mengambil keputusan tanpa butuh persetujuan dari orang lain. Ya, kamu tidak butuh lagi pengakuan dari orang lain. Kamu nggak butuh lagi validasi dari orang lain. Kamu nggak butuh lagi persetujuan dari orang lain. Jadi, iya, kayak mungkin bisa dibilang gitu ya. Orang-orang itu segan mendekati kamu karena kayak kamu udah nggak butuh lagi sama orang lain gitu. Kamu bisa menyelesaikan problem dalam hidup kamu tuh sendiri gitu. Dan kamu nyaman dengan diri kamu sendiri. Ya, kamu itu sekuat itu. Kamu setangguh itu, ya, seperti batu karang, ya, yang nggak bisa ditumbangkan, nggak bisa dijatuhkan, gitu kan? Kamu kuat, kamu kokoh, kamu kuat, kamu tangguh, ya. Kamu tidak bisa ditembus, terutama di sini untuk orang yang masih suka drama, gitu kan? Masih suka bikin konflik, ya. Kamu tuh nggak bisa di dimanipulasi, kamu nggak bisa dikontrol, kamu nggak bisa dikendalikan. Kayak akhirnya kamu tuh susah ditembus, ya. Kamu susah ditembus jika ada yang datang dengan drama, dengan konflik, ya, dengan energi yang rendah, ya. Karena kamu tuh di sini tenang, ya. Kamu tenang, kamu damai. Jadi kalau ada orang datang dengan energi yang rendah, ya, datang dengan keluhan, ya, berisik, gitu ya. Kamu nggak bisa ditembus, nggak bisa dipengaruhi. Gitu. Ya. Ini ada yang segan sama kamu, gitu karena eh, ada yang merasa bersalah sama kamu. Ya. Ini ada orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Ya. Tapi yang membuat akhirnya mereka atau dia atau orang tersebut malu, ya ini perasaan malu sih ya, lebih ke malu untuk mendekati kamu. Segan mendekati kamu karena mengingat apa yang pernah dilakukan ke kamu, tapi kenapa kamu memaafkan dia? Kenapa kamu nggak balas dendam aja? Kenapa kamu diem? Kenapa kamu tetap tenang? Kenapa kamu tetap sabar? Ya, harusnya tuh kamu ngebales aja gitu ya, biar dia merasa puas juga gitu ya. Dan dengan kasih sayang kamu, ya, dengan eh,
lapang dadanya kamu. Ya, kamu memiliki hati yang luas ya, hati yang sedalam samudra, seluas samudra gitu kan. Memaafkan, kamu lebih memilih memaafkan mereka, dia, ya, orang tersebut. Itu tuh justru bikin merasa malu, bikin merasa bersalah gitu ya. Rasanya tuh malu gitu kalau deket sama kamu, mengingat apa yang pernah dilakukan gitu. Ya, dan kamu tuh fleksibel aja gitu ya. Fleksibel. Gimana pun rumitnya hidup kamu, gimana pun kadang hidup itu ya bikin kamu dar der dor gitu kan. Tapi kamu tetap enjoy, kamu tetap fleksibel, kamu tetap asik gitu kan. Ya, kamu menyadari, ya namanya hidup pasang surut ya, ada pasang surut. Jadi ya udah, nikmati aja gitu ya. Nggak usah dibawa, nggak usah dibawa melo, nggak usah dibawa galau gitu. Entar juga berlalu gitu ya. Dibawa enjoy, dibawa ngalir aja hidup gitu ya. Lagi pasang, ya udah nikmati gitu kan. Lagi surut, ya udah jalanin gitu. Ya emang begitulah hidup ya. Jadi kamu menyadari hal itu, ya udah, itu kan. Karena ya kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Ya udah, lepaskan aja gitu kan, nikmatin aja. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kontrol, ya udah nggak perlu diambil pusing gitu kan. Gitu. Ya, ini karena kamu tuh bisa melihat semuanya dengan jelas. Gitu ya. Kamu tuh bisa ngebaca energi orang, kamu bisa ngerasain energi orang, ya. Kamu memiliki intuisi yang tinggi, ya. Bisa ngerasain nih orang datang mau ngapain gitu kan. Ini orang ngomong ini tujuannya kemana, mau ngapain, arahnya kemana, tujuannya apa. Itu kamu bisa bisa tahu gitu ya. Kamu bisa tahu dengan jelas gitu ya. Eh, Orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Makanya kamu akhirnya nggak bisa dibohongi ya. Orang datang ke kamu dengan tujuan nggak baik, itu tuh udah kelihatan gitu ya, kamu udah tahu gitu. Makanya orang akhirnya takut gitu ya mau ngebohongin kamu, mau manipulasi kamu, karena energi kamu yang jernih ya. Kamu tuh jernih, kamu bisa ngelihat dengan jernih apa tujuan orang. Kamu bisa ngebaca energi orang ya. Kamu bisa ngebaca perasaan orang, kamu bisa ngebaca emosi orang gitu. Mhm. Ya, ini ada orang yang segan sama kamu gitu ya, karena ketenangan kamu. Kamu sebenarnya memberi ketenangan, gitu ya. Kamu menenangkan. Ya karena kamu nggak drama, gitu ya. Kamu nggak drama, energi kamu itu udah high. Energi kamu udah di level yang penuh ketenangan. Memiliki kedamaian batin, ketenangan batin, gitu ya. Jadi kehadiran kamu itu menenangkan. Kehadiran kamu itu membawa rasa damai, membawa rasa tenang. Tidak suka konflik, tidak suka perselisihan, tidak suka drama. Kehadiran kamu menenang, membuat orang-orang merasa tenang, membuat orang-orang merasa damai,
merasa dipahami, merasa dimengerti gitu ya. Kamu nggak ngejudge, kamu nggak menghakimi, kamu menghargai orang. Iya, kamu misterius, kamu misterius, kamu susah ditebak, kamu susah didekati. Ya, tapi diam-diam kamu bisa ngebaca orang. Diam-diam kamu bisa ngebaca energi orang. Gitu kan. Ya, karena kamu ini orang yang penuh dengan keberlimpahan, karena kamu orang yang penuh dengan kesuksesan, ya, penuh dukungan. Jadi ini ada orang yang segan untuk mendekati kamu karena eh, apa ya, ngelihat hidup kamu yang kayak tumpah ruah gitu ya. Dukungan banyak, banyak dapat dukungan, banyak dapat pengakuan, ya. Secara materi kamu juga sukses, melimpah gitu ya. Jadi lebih lebih kayak minder, lebih kayak minder ngebandingkan diri dia dengan kamu yang beda jauh, beda level gitu kan. Melihat kehidupan kamu yang penuh dengan keberuntungan gitu. Ya, di sini karena kamu sudah tidak melekat dengan apapun gitu ya. Kamu sudah tidak melekat dengan penilaian orang, ya, pandangan orang. Kamu sudah tidak melekat dengan dunia, gitu kan? Kamu sudah tidak melekat dengan uang. Kamu sudah tidak melekat dengan pengakuan, validasi, gitu ya. Jadi, ya akhirnya orang-orang yang sudah tidak memiliki kemelekatan dengan apapun, ya, itu memang tidak mudah untuk ditembus, ya, tidak mudah untuk dipengaruhi, tidak mudah diprovokasi. Pembawaan kamu itu santai, kamu tuh nggak ribet, ya. Kamu tuh nggak overthinking lagi, nggak banyak pikiran lagi. Kamu hidup tuh ya udah di bawah santai aja, di bawah ngalir, di bawah enjoy. Kamu nikmati ya. Dan kamu lebih fokus kepada hal yang bisa kamu kontrol, yang bisa kamu kendalikan. Ya siapa lagi ya diri kamu sendiri, gitu kan? Kamu hanya fokus dengan pikiran kamu, tindakan kamu, keputusan kamu, ya sudut pandang kamu, gitu kan? Kamu udah nggak peduli, bodo amat ya orang mau berpikir aku seperti apa, menilai aku seperti apa, gitu kan? Secara pekerjaan, keuangan gitu kamu udah nggak ribet, kamu udah nggak overthinking. Ya kerja kamu kerja, ya kamu tetap kompeten, ya kamu tetap bertanggung jawab, tapi kamu nggak ngoyo, nggak yang ambisius ngejar target, itu enggak. Ya, ya udah santai gitu kan. Kamu nggak ngejar uang gitu ya. Bener-bener kayak kamu tuh udah damai gitu ya. Udah berdamai dengan hidupmu, udah berdamai dengan diri kamu sendiri. Jadi orang-orang kayak kamu tuh udah nggak bisa ditembus. Karena kamu udah paham, kamu udah tahu mana yang baik untuk kamu, mana yang nggak baik untuk kamu. Gitu. Iya. Orang-orang segan mendekati kamu karena kamu nggak bisa ditipu-tipu, kamu nggak bisa ditipu-tipu. Ya justru kadang gitu ya, orang justru ketipu sama kamu gitu ya, karena eh, kamu tuh paham permainan manipulasi. Gini. Jadi kalau orang datang mau manipulasi, justru mereka yang termanipulasi gitu ya. Kamu bisa ngebaca niat orang ya.
Kamu tuh jeli. Kamu tuh detail. Kamu tahu bagaimana memainkan peran gitu ya. Kalau orang datang dengan niat baik, oke, welcome. Kamu akan ramah, gitu kan? Tapi kalau orang datang dengan niat nggak baik, ya, penuh konflik, penuh drama, kamu juga bisa bersikap yang bikin mereka malu, bikin mereka nggak nyaman, gitu ya. Jadi kamu bisa yang to the point, bisa apa adanya, gitu ya, untuk membuat mereka itu malu, membuat mereka itu jera, gitu. Oke ya, di sini zodiak yang terbaca. Yang paling kencang ada di Pisces, Cancer, Scorpio, ya. Kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius, ya. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya, tapi tidak sekencang yang lain. Oke ya, sekian dulu readingannya. Ya, terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya ya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Semoga apa yang menjadi harapan, yang menjadi doa ya, semoga diijabah sama Tuhan ya, dimudahkan jalannya, dimudahkan urusannya ya, dan semoga Tuhan selalu memberkati hidup kalian ya. Diberi keberlimpahan, keberuntungan, kesehatan, dan dikelilingi orang-orang yang baik. Amin. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.